Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anastafresya dengan NIK Mahir 232. Saya di sini akan menyampaikan hasil review saya dari buku Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibuat oleh Dr. Supriyanta, SHM. Untuk pembahasan pertama mengenai bantuan hukum. Dari definisi, bantuan hukum merupakan layanan hukum yang disediakan oleh advokat untuk individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial. Ini bertujuan untuk menjadi hak asasi manusia dalam mendapatkan perlindungan hukum. Untuk konsepnya terdapat dua istilah utama, yaitu legal aid, bantuan hukum yang diberikan tanpa biaya kepada mereka yang tidak mampu. Yang kedua, legal assistance, bantuan yang lebih luas mencakup layanan yang mungkin dikenakan biaya bagi mereka yang mampu. Kemudian untuk regulasi, yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang memberikan hak dan kewajiban bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum. Untuk yang materi kedua mengenai advokat, perannya sebagai perwakilan hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak klien, memberikan nasihat hukum, serta mewakili mereka di pengadilan. Untuk kualifikasinya, untuk menjadi advokat, seorang harus memiliki gelar hukum, menyelesaikan pendidikan spesialis, dan diangkat oleh organisasi advokat. Untuk hak dan kewajiban advokat, memiliki hak untuk mengajukan bukti, bersuara dalam pengadilan, dan mendapatkan imunitas hukum atas menjalankan tugas profesinya. Namun, mereka juga berkewajiban untuk memenuhi kode etik profesi dan menjaga kerahasiaan klien. Untuk yang ketiga, bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam hak tersangka itu, setiap tersangka dalam proses pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dari saat penangkapan hingga persidangan. Ini termasuk hak untuk berkonsultasi dengan advokat yang dapat mendampingi saat pemeriksaan. Untuk tahap prosesnya yaitu penyidikan, di mana advokat berperan dalam melindungi hak klien dan memastikan prosedur hukum diikuti. Kemudian penuntutan, proses di mana jaksa mengajukan kasus di pengadilan dan di mana advokat dapat membela kliennya. Kemudian pemeriksaan di pengadilan, di mana advokat dapat mengajukan bukti dan argumen untuk mendukung klien. Untuk pembahasan yang keempat mengenai bantuan hukum dalam perkara perdata, yaitu prosedur pengajuannya. Penggugat harus mengajukan surat kuasa dan surat gugatan di pengadilan. Surat kuasa harus jelas mencantumkan identitas para pihak dan pokok sengketa. Untuk strateginya, pembuktian, advokat harus mampu mengidentifikasi dan menghadirkan berbagai bukti seperti bukti tulis, yaitu dokumen resmi seperti kontrak. Kedua, saksi, orang yang bisa memberikan keterangan tanpa fakta yang relevan. Kemudian pengakuan, pernyataan di mana pihak yang terlibat dalam perkara. Untuk yang kelima, putusan hakim dan upaya hukum. Jenis putusan yaitu putusan hakim dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu putusan deklaratif, mengatakan suatu keadaan hukum. Kedua, putusan konstitutif, menetapkan atau mengubah suatu keadaan hukum. Kemudian putusan kondemnatoir, menghukum satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu. Kemudian upaya hukum, pihak yang tidak puas dapat mengajukan. Kemudian banding, mengajukan kasus ke pengadilan yang lebih tinggi. Kemudian kasasi, meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan. Untuk yang keenam yaitu pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Untuk proses eksekusi dilakukan untuk memastikan pihak yang kalah memenuhi isi putusan hakim. Jika pihak yang kalah tidak melakukan putusan secara sukarela, maka eksekusi dilakukan secara paksa.
Untuk asas-asas eksekusi, eksekusi hanya dapat dilakukan atas putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian harus sesuai dengan isi amar putusan yang dilakukan oleh jurusita. Untuk macam-macam eksekusi yaitu ada eksekusi real, mengharuskan pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu. Kemudian eksekusi pembayaran, di mana melibatkan penjualan barang untuk memenuhi jumlah uang yang harus dibayar. Kemudian eksekusi untuk melakukan perbuatan, yaitu menilai tindakan yang harus melakukan oleh pihak yang kalah. Untuk pembahasan yang ketujuh mengenai alternatif dispute resolution. Pengertian DPR ini merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsep. Untuk prosesnya yaitu pertama negosiasi, proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kemudian mediasi, pihak ketiga atau mediator membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan. Kemudian konsiliasi, pihak ketiga memberikan masukan untuk membantu menyelesaikan sengketa. Untuk arbitrase, penyelesaian sengketa oleh arbiter untuk ditunjuk, di mana putusan bersifat mengikat. Kemudian keuntungannya itu proses lebih cepat, mudah, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Untuk yang kedelapan mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum, yang seperti dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, menjamin akses keadilan dan keterbatasan di mana hukum itu. Untuk tujuannya memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, memastikan bahwa mereka semua memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Untuk syarat dan prosedurnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan harus mengajukan permohonan penyertaan dokumen yang diperlukan dan memenuhi kriteria tertentu. Untuk kesimpulannya, buku ini menyajikan pemahaman yang komparatif tentang bantuan hukum dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, penekanan pada peran advokat, regulasi yang relevan, dan pentingnya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi inti dari pembahasan ini. Ditekankan bahwa bantuan hukum dan ADR adalah alat penting dalam memastikan keadilan dapat diakses oleh semua orang, terutama mereka yang kurang mampu. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.